Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Di Alvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak baik. Mutia bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, kira-kira Di Alvina tahu nggak sih, nah yang namanya konseling individu itu? Konseling antara individu itu pemberian nasihat ataupun apapun itu yang mana diberikan oleh konselor kepada respondennya. Gitu Mbak, setahu saya. Benar kok, benar. Jadi emang gitu. Jadi konseling individu itu pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, dan itu untuk menyelesaikan masalah konseli secara mandiri. Itu hampir sama kan ya tadi sama jawabannya Di Alvina. Gimana? Ya, Elvina lagi di mana ini? Di Nganjuk ya? di Nganjuk. Ah, di Nganjuk. Aku nggak lagi di Nganjuk sih. Gimana? Hujan atau? Baru baru selesai hujan Mbak, tadi hujan. Oh, tadi hujan. Kalau boleh tahu di Alvina ini kelas berapa ya? Kelas 12 Kelas 12 SMA. di? SMA Negeri 2 Nganjuk. Oh, di Semada. Kelas 12 di Semada. Oke. Oke, di Alvina. Pertama, kok dalam konseling ya, dalam konseling individu tuh kita sepakati dulu waktunya. Nah, kira-kira nanti Mbak Mutia itu mungkin hanya bisa nemenin di Alvina tuh sekitar 30 menit aja. Gimana? Iya Mbak. Ya, Pak ya, semoga 30 menit itu bisa efektif untuk membahas permasalahan atau apapun hal yang ingin di Alvina ceritakan gitu. Oke? Siap. Nggak usah tegang, santai, santai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak ini aja cerita ke orang gitu, cerita ke temennya sendiri gitu. Oke, oke, di Alvina kita mulai ya. Coba di Alvina ceritakan satu hal atau permasalahan yang mungkin saat ini di Alvina alami gitu. Kalau permasalahannya itu Mbak, kan saya ini udah kelas 12. Kayak akhir-akhir ini sejak saya masuk kelas 12 ini, saya tuh kayak ngerasa khawatir, cemas, takut gitu Mbak. Nggak tahu kenapa ya. Saya tuh orangnya overthinking gitu. Jadi selalu berlebihan kalau berpikir. Sejak kelas 12 sih Mbak, kejadiannya seperti ini. Jadi nanti mau kemana gitu, takut nanti keterima atau enggak. Jadi kepikiran hal-hal yang seperti itu gitu loh Mbak. Terus belum lagi nanti saya kuliahnya ada biaya atau enggak, saya bisa kuliah atau enggak. Jadi seperti itu, dan berpengaruh sekali gitu Mbak. Bahkan setiap kali itu ada pembinaan, itu setiap mau berangkat itu saya takut gitu loh Mbak, khawatir, cemas, nanti gimana. Jadi di keseharian saya itu diliputi ketakutan, cemas, dan lain sebagainya. Dan biasanya saya caranya supaya nggak takut itu ketika ketemu sama temen gitu, saya bercanda gitu. Itu kan hilang. Kalau nggak nonton film, hilang. Baca buku, hilang. Tapi setelah itu balik lagi gitu loh Mbak. Jadi saya tuh overthinking banget. Nah, Sehingga ya seperti itu. Nggak nyaman Mbak. gak nyaman. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi di Alvina ini sampai cemas, khawatir, terus overthinking gitu? Kalau kan pada mulanya kan ketika saya naik kelas 12. Jadi ketakutan itu, kejadian itu mulanya ketika saya naik kelas 12. Jadi Semenjak kelas 12. saya mulai berpikir kemana nantinya saya, jadi apa saya gitu. Mulai memikirkan masa depan saya nanti bagaimana gitu. Kalau kelas 11 dulu sih ya nggak sebegitunya gitu loh Mbak. Kalau sekarang ini sudah mulai berpikir seperti itu gitu Mbak. Jadi menurut saya gara-gara ini gimana saya nanti bisa ngerjain SBM atau enggak. Terus lingkar pertemanan saya ini juga makin sedikit gitu Mbak. Nggak seperti kalau masih kecil dulu kan temennya banyak. Kalau sekarang itu yang kiranya cocok itu cuma beberapa aja, nggak banyak gitu Mbak. Oke. Jadi menurut saya mulainya hal ini tuh ketika saya mulai naik kelas 12.
ketika mulai naik kelas 12. Berarti sebelumnya belum pernah mengalami hal ini ya? Mungkin sih pernah, tapi nggak sampai seperti ini gitu loh, Mbak. Dan ini Nggak kak, sampai seperti ini. kok aku bisa kayak gini ya? Mm-mm. Nah, ketika di Alvina mengalami kecemasan, kekhawatiran itu, terus overthinking yang berlebihan, itu pasti nggak nyaman ya? Nggak nyaman kan? Nggak Nyaman. nyamannya itu gimana? Kalau menurut kamu, apa sih yang kamu rasakan saat itu gitu? Kayak aku khawatirnya itu jadi kayak gimana gitu? Sedih, stres, kecewa, atau malah itu menghantui di Alvina, atau malah gimana? Ya nggak nyaman, Mbak, menghantui sekali. Setiap hari kok kayak gitu. Nyaman Saya ya? juga nggak tahu, Mbak, penyebabnya seperti apa itu nggak tahu. Jadi bingung sendiri gitu sama diri sendiri itu bingung. Bingung sama diri sendiri. Kalau cerita, saya orangnya juga nggak terlalu suka cerita sama orang lain, gitu Mbak. Oke, kita Mungkin coba kalau ini saya ya. cerita itu, Gimana? kalau cerita itu tidak pernah ya cerita curhat sama temen, tapi nggak semuanya saya ceritakan gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak saya ceritakan dan itu ya saya sendiri yang tahu. Yang Gitu, nyimpen yang Mbak. tahu. Termasuk masalah ini udah pernah diceritakan ke teman atau belum ya? Nggak, saya nggak cerita, cuma sambat Mbak. Tapi kalau cerita nggak. Aku kok ini Sambat. tuh cuma gitu aja, Mbak. Oke. Cuma sambat. Orang tua udah tahu belum dengan permasalahan yang dialami di Alvina saat ini? Belum, saya nggak Belum. cerita. Nggak cerita. Tapi ini ya, apa namanya, ketidaknyamanan ini cukup mengganggu di Alvina untuk beraktivitas ya? Mengganggu, Mbak. Jadi kadang kalau mau belajar ya agak kesulitan gitu. Oke, kalau budget agak kesulitan. Oke deh, coba kita sederhanakan permasalahannya ya. Kita ini, namanya externalizing. Jadi kayak kita sederhanakan permasalahan yang dialami sama Di Alvina saat ini. Tadi kan bilang kalau cemas Mbak, overthinking sama diri saya saat berada di kelas 12. Nah, apakah overthinking atau kecemasan dan kekhawatiran ini tuh timbul karena kemampuan, ada rasa kemampuan yang kurang, atau mungkin karena lingkungan? Gimana menurut Elvina? Ketakutan itu sendiri muncul karena ketidakmampuan, Mbak, mungkin. Kalau misalkan nih, saya kan pengen ke jurusan DKV atau desain produk. Nah, saya itu berpikir, bisa nggak sih saya masuk ke situ? Orang saya sekarang aja nggak punya laptop gitu. Saya latihannya dari mana? Gitu. Mungkin nggak saya masuk ke situ, gitu Mbak. Kadang juga bingung gitu. Mau ke jurusan apa? Kalau misalkan saya ambil itu, saya bisa nggak sih mumpuni nggak gitu? Terus nantinya saya dapat beasiswa atau enggak? Jadi kalau misalkan saya nggak dapat, saya bisa nggak kuliah gitu Mbak? Saya berpikirnya sampai ke situ. Gak apa. Tapi pasti ini ya, gak apa. Paham kok, paham. Dulu pernah ngalamin seperti itu juga, pasti paham lah rasanya gimana gitu kan. Tarik nafas dulu. Dah. Gak apa-apa. Gak apa. Aku yakin sih bahwa setiap manusia itu pasti kalau mau maju banyak rintangannya. Gak cuma di Alvina, aku pun juga kayak gitu. Dan kalau sekarang itu tantangannya di depan kayak gitu, ya itu yang harus di Alvina lewatin. Tapi bukan berarti itu kayak mencegah di Alvina buat maju kan. Nah, berarti ini ya penyederhanaan masalahnya itu bahwa di Alvina itu sebenarnya khawatir dengan ini masa depan. Benar nggak sih? Cemas dengan masa depan, dan itu berakibat sama hal-hal yang di Alvina lakukan saat ini. Benar begitu? Jadi di Alvina itu mencemaskan masa depan yang belum terjadi, tapi itu mengganggu prosesnya sekarang. Benar gitu nggak sih? Benar gitu nggak, Dek? Iya, Mbak. Benar kan? Nah, oke. Sekarang udah ketemu. Udah ketemu apa masalahnya. Nah, ketika mencemaskan masa depan itu, Dek,
itu baik nggak buat di Alvina? Nggak baik ternyata. Enggak. Ada Ya benar. baiknya, ada enggaknya sih, Mbak. Ada baiknya, ada enggaknya. Kira-kira baiknya di mana? Baiknya itu ya saya jadi ambis. Tapi Ambis. Oke. keambisannya itu terhambat sama itu tadi. Sulit belajar, terus terlalu pemikir dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Gitu. Ambis kan itu penghambat. Terus nggak baiknya kira-kira? Tadi kan baiknya jadi ambis ya. Kalau nggak baiknya, ya ini ya mungkin rasa nggak nyaman. Nggak baik. Ya kan? Ya itu. Rasa nggak nyaman gitu. Oke, Dek. Di Alvina pernah nggak sih membayangkan masa depan yang di Alvina inginkan itu seperti apa? Pernah. Pernah. Kira-kira seperti apa? Boleh tahu nggak? Nah, ya saya bisa bangun rumah, terus bisa membagikan orang tua, bisa menaikkan gaji orang tua dan lain sebagainya, banyak. Mimpinya tinggi, Mbak. Mimpi kan nggak bayar kan, jadi setiap orang kan berhak bermimpi, bener gitu kan? Ya. Oke, berarti di Alvina tuh sebenarnya pengen di masa depan tuh di Alvina punya rumah, yang intinya membahagiakan orang tua, ya kan? Sukses. Kemudian punya adik kakak nggak? Punya ya? Punya adik kakak? Punya kakak. Punya kakak. Nah, oke. Nggak punya adik. Nggak punya adik. Oke, punya kakak. Dan itu pengen kayak berbahagia sama keluarga gitu kan ya? Oke, Dek, gini. Kita cemas sama masa depan kan boleh ya. Kita sebagai makhluk hidup kan hidupnya terus maju kan, nggak mundur kan, ya kan? Nah, apakah kita tahu nggak sih sebenarnya kalau hidup kita itu sampai kapan gitu? Pernah berpikir nggak kalau mindsetnya pernah berpikir nggak kalau oh aku akan hidup 10 tahun yang akan ke depan? Apakah kita bisa menentukan hidup kita sepanjang itu? Iya, pernah, Mbak. Gimana? Karena kan umur manusia nggak ada yang tahu. Nah, benar. Pernah. Ya, benar. Umur manusia tuh nggak ada yang tahu gitu kan ya. Nggak mungkin kita kalau berpikir di masa depan kita akan hidup 10 tahun yang akan depan kita hidupnya gini. Mungkin di Alvina kan diajarkan kalau mimpi itu nanti jangka panjang gitu kan? Ya kan, jangka pendek, jangka panjang. Nah, sebenarnya mimpi itu yang memacu di Alvina buat fokus dengan hari sekarang. Karena hari sekarang ini tuh buat membangun masa depan itu. Tapi kalau di Alvina terus mikirin masa depan, sampai lupa sama yang sekarang, gimana? Bakal rugi nggak sih? Rugi. Nah, menurut di Alvina sendiri kira-kira gimana dengan pernyataanku tadi? Bahwa kalau kita mikirin masa depan keterlaluan gitu, maksudnya mikir masa depan tuh yang terlalu fokus sama masa depan yang nggak ada usaha, tapi cuma di pikiran, terus fokus sama hari sekarangnya lupa, itu gimana? Ya, nggak baik sih, Mbak. Soalnya kan juga menghambat hari ini. Nah, kalau misalkan hari ini terhambat kan akhirnya nggak bisa maju. Sebenarnya juga kadang juga mikir gitu, tapi ngelakoninya itu yang sulit gitu, Mbak. Oke, ngelakuinnya Kadang yang seperti sulit. itu. Ya perlu. Tapi di Alvina pasti bisa kan? Bisa kan, Mas ya? Iya, bisa. Pasti setiap manusia bisa. Aku pun pernah merasa cemas di masa depanku. Tapi kok ini ya, waktunya habis buat mikirin masa depan, terus akhirnya kalang kabut sama masa sekarang ya. Orang 1 hari ke depan aja nggak tahu aku bakal kayak gimana gitu kan. Tuh, jadi mindsetnya sekarang kita bangun narasi yang lebih positif lagi ya, Dek. Di bawah di Alvina itu di masa depan akan baik-baik saja jika masa sekarangnya itu diusahakan sebaik mungkin. Paham nggak? Paham. Maksudnya gimana kira-kira? Jadi fokuskan dulu masa kini.
Nanti kalau nggak fokusin masa kini, mau gimana nanti? Soalnya kalau kita mikirin masa depan, masa kininya jadi terhambat. Kalau terhambat, kita nggak bakal bisa maju. Tuh, gitu. Oke. Ini sekarang kita bahas tentang masa depan ya. Kira-kira untuk next-nya deh, setelah kita bahas masalahnya di Alvina sekarang, ada nggak sih perasaan lega atau aku masih ada yang ingin aku omongin, Mbak, aku masih ada tanggapan, Mbak, atau gimana gitu? Alhamdulillah sih Mbak, sedikit lega. Tapi caranya menghilangkan pikiran-pikiran yang berlebihan itu gimana sih Mbak? Menghilangkan Yang pikiran berlebihan. mungkin nggak bisa langsung, tapi tipsnya gitu loh Mbak, supaya nggak terlalu berpikir berlebih, nggak terlalu overthinking gitu Mbak, supaya nggak overthinking gitu gimana Mbak? Dulu aku pernah bilang nggak, Dek, kalau yang tentang yang bahwa overthinking itu muncul karena kita tuh fokus sama perbandingan. Membandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan kemampuan kita dengan orang lain, membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain, membandingkan kondisi kita saat ini dengan kondisi orang lain yang lebih beruntungkah atau lebih gimana kah, kayak gitu. Tapi kan kebanyakan perbandingannya manusia itu bukan perbandingan yang dia itu dalam kondisi baik, pasti dia dalam kondisi buruk kan, lebih buruk dari orang lain kan perbandingannya. Nah, itu sebenarnya awal mula dari overthinkingnya itu. Mulai dari perbandingan sampai akhirnya itu mengganggu pikiran sendiri. Kok aku nggak bisa gitu ya? Kok kenapa mereka gitu ya? Kok mereka dapat itu ya? Kok aku nggak dapat itu ya? Akhirnya kan kayak gitu. Benar gitu nggak? Iya sih Mbak. Ya benar gitu ya. Nah sekarang di Alvina sudah tahu kan akibat dari overthinking itu gimana rasanya? Enak nggak? Gak enak Mbak. Gak enak, ya bener gak enak. Nggak bisa fokus belajar kan? Iya, nggak bisa fokus. Nah, menurut Alvina sendiri, sebenarnya hidup manusia itu setiap orang itu berbeda atau sama sih? Gimana Mbak? Hidup manusia itu berbeda atau sama sih? Manusia itu berbeda. Putus-putus Mbak. Ini, Mbak. Hidup manusia itu sama atau berbeda sih? Setiap manusia. Beda. Iya, beda. Jadi kan beda. Setiap Allah aja nggak pernah membandingkan makhluknya dengan apapun gitu loh ya. Kok kita yang manusia biasa membandingkan diri kita dengan makhluknya Allah gitu. Tuh, itu awal mula dari overthinking sih. Oke deh, kita bahas ini, solusi ke depan. Kira-kira apa yang akan membuat di Alvina itu nggak overthinking? Kalau menurut di Alvina. Apa ya Mbak? Ya itu tadi Mbak, nggak terlalu mikirin masa depan. Tapi kalau menurut saya juga nggak bisa secara langsung gitu loh Mbak. Saya butuh waktu. Butuh waktu, nah. Gitu, butuh Mbak. Waktu. Kira-kira berapa lama waktu itu yang dibutuhkan buat di Alvina tuh paham tentang kondisinya saat ini gitu? Belum tahu Mbak. Belum tahu. 2 hari? Nggak mungkin ya? 1 pekan? Mungkin terlalu cepat. Gimana terlalu Mbak? Cepat. Terlalu cepat. Iya. Oke. 1 bulan mungkin. 1 bulan. Itu waktu healing penyembuhan ya? Ya. Oke, Dek. Oke, 1 bulan ya. 1 bulan, Dek Alvina akan berpikir tentang hal-hal yang lebih positif, gitu kan? Sebenarnya, Dek, kalau mau berpikir hal-hal yang positif itu tinggal menarasikan hal yang positif, merubah sudut pandangnya Dek Alvina. Kalau Dek Alvina berpikir bahwa aku nanti kayaknya di masa depan bakal pengennya ini, tapi aku bisa nggak ya? Nah, itu dirubah jadi narasi yang lebih positif. Di masa depan nanti aku pengennya jadi kayak ini, maka aku akan mengusahakan kayak itu dengan semampuku loh ya, semampuku.
meskipun nanti di masa depan hasilnya itu kayak apa, itu bukan haknya kita loh. Tapi haknya siapa? Yang menentukan masa depan manusia itu. Haknya Allah. Iya, benar. Jadi manusia tuh tugasnya cuma berusaha, bukan menentukan masa depannya nanti kayak gimana. Tapi kan kalau usaha manusia itu baik, mimpinya baik, niatnya baik, berarti Allah akan memberikan yang terbaik. Sedangkan kalau kita nggak berusaha untuk hidup yang lebih baik, kita hanya tidur, makan, rebahan, ya Allah nggak akan merubah kehidupan kita, gitu. Tuh sih, Dek. Gimana, Dek, kira-kira? Iya, Mbak, alhamdulillah. Aku ngerasa masih ada yang janggal dari jadi lebih baik. Tapi aku merasa masih ada yang janggal sih dari pandangannya di Alvina. Ada yang belum diceritain ya? Ya janggalnya itu gimana ya, Mbak? Ya itu tadi nggak bisa langsung gitu, Mbak. Saya nggak bisa nggak berani ngomong saya bakal berubah secara langsung gitu, Mbak. Gitu. Nah itu itu, Mbak. Itu sih nggak bisa secara langsung. Saya nggak bisa berubah secara langsung. Nggak apa-apa, kan setiap hal itu kan ada prosesnya kan. Kalau berproses, daripada nggak berproses. Delvina ini kalau berubah itu, pernah mengalami kejadian yang sama kayak gini nggak sih di masa lalu gitu? Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah, belum ya? Baru kali ini? Iya, Mbak. Dulu itu mungkin, ya santai. Santai. Terus? Dulu itu ya masih anak-anak ya santai, Mbak. Nggak berpikiran kayak gimana-gimana. Tapi kan sekarang umurnya udah 17 ya? 18 atau 17? 18 tahun. Untuk umur 18 tahun itu berpikir hal-hal yang kayak gini kan wajar kan ya? Berpikir masa depan itu kayak berpikir yang normalnya anak umur 18 tahun pasti mikir next-nya aku tuh mau apa ya gitu kan. Tapi wajar nggak sih kalau kita terjebak dalam pikiran di masa depan nanti kita gimana, akhirnya itu membuat diri kita nggak fokus, membuat diri kita tuh jadi lupa diri. Ya, iya sih Mbak, buruk juga buat diri sendiri. Nah, kalau misalkan cerita sama orang lain itu kira-kira bisa membuat lebih nyaman nggak sih Mbak? Kalau misalkan kita cerita. Tapi kadang kita itu nggak bisa percaya orang lain sepenuhnya gitu. Belum bisa percaya sama orang lain sepenuhnya gitu. Cerita sama teman juga, kalau saya sih masih saya batasi gitu. Nggak bisa semuanya saya ceritakan. Nah itu gimana Mbak? Kalau misalkan saya cerita sama orang lain itu kira-kira lega nggak sih buat saya? Kalau menurut Mbak Uti aja. Nah sebenarnya deh kalau masalah Mbak kalau aku cerita ke teman nanti gimana ya Mbak rasanya? Nah itu tuh sebenarnya kembali ke dirinya di Alvina. Di Alvina nyaman nggak kalau ceritanya diketahui sama orang lain? Ya, ada beberapa ada yang nyaman. Ada yang beberapa nyaman? yang enggak, Mbak. Ada beberapa tapi tergantung temannya juga sih, Mbak. Berarti? Tergantung temannya juga. Tergantung temannya. Berarti jadi ini ya, ada pengelompokan. Ya, pengelompokan teman ya berarti? Iya. Kalau berarti kan nggak apa-apa kalau gitu. Berarti di Alvina cerita ke beberapa orang aja yang di Alvina tuh percaya, terus di Alvina ketika di sampingnya dia tuh nyaman buat cerita, terus ketika di Alvina cerita itu dia bisa jaga rahasianya di Alvina, nggak ngomongin ke orang-orang, kayak gitu. Berarti di Alvina akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini tuh dengan cara cerita dengan teman ya. Ya. Cerita dengan teman. Selain itu apalagi biar nggak overthinking. Ya, Mbak. Iya. Cerita sama teman. Ya udah Mbak. Biasanya saya chatan sama teman, tapi
nggak semuanya ya seperti yang saya bilang tadi, nggak semuanya Hmm, saya ceritakan, jadi cuma gak apa-apa. beberapa hal aja. Ya, hanya beberapa aja yang perlu tahu kan, apalagi masalah privasi kan ya. Jadi nggak semuanya harus semua orang harus tahu tentang masalahnya De Elvina gitu. Oke, pertama ya kita ini ya kita bikin list perubahan gitu. Cara-cara agar De Elvina ini nggak overthinking. Yang pertama itu cerita ke teman yang dapat dipercaya gitu aja ya. Oke. Ya, Yang kedua kira-kira apa? Apalagi yang akan membuat De Elvina tuh tidak lupa sama terlalu mikir. permasalahan. Apa? Hmm, apa ya Mbak sebentar? Anu, bahagia sama temen, seneng-seneng bercanda sama temen. Bercanda sama teman, tapi hanya sekali kan ya, nggak setiap hari harus bercanda terus, nanti malah nggak berkegiatan produktif dong. Iya kan, bercandanya Iya nggak sih setiap hari Mbak, juga. apalagi ini kan, Hmm? iya apalagi ini kan di rumah pandemi. Kalau biasanya di sekolah kan setiap hari pasti ketemu temen. Hmm. Nah ini enggak. Oh iya benar, mungkin Gitu. karena ini Biasanya juga ya jadi overthinking. ya mungkin juga karena itu Mbak. Karena waktu itu kan kalau sekolah setiap hari dari pagi sampai sore ketemu sama teman-teman. Ya wes guyon gitu Mbak. Kalau sekarang kan enggak. Iya, jadi Soalnya di tertekan. rumah. Oke, gimana kalau di Alvina setiap 1 pekan sekali ketika sudah selesai bisa menyelesaikan bikin ya, seumpama bikin target nih, target yang harus dilakuin selama 1 pekan. Kalau seumpama berhasil dalam 1 pekan menyelesaikan target-target itu, dan target itu pasti berkaitan dengan mimpi di masa depan, itu di Alvina akan memberikan reward atau hadiah bonus pada diri sendiri buat me time. Tahu me time kan? Apa Mbak? Tahu me time nggak? Buat apa? Buat me time. Me time. Nggak Hmm. tahu. Me time itu Apa jadi itu kayak Mbak? waktu buat diri sendiri. Tapi bukan buat mikir masa depan, bukan buat bersedih, tapi waktu buat diri sendiri untuk relax, santai, untuk benar-benar ngasih bonus lah, dikasih bonus diri sendirinya dikasih bonus gitu. Iya. Ya, jadi sepekan kan udah sepekan kan, udah ngerjain banyak hal, sekolah, ngerjain PR, terus di Alvina bikin to-do list yang kayak, oke, aku belajar buat SBMPTN segini, segini, segini. Terus berhasil dilakuin semua, di akhir pekan, di hari Ahad atau Sabtu, itu di Alvina ngasih bonus ke dirinya sendiri buat me time. Bisa kayak mainan HP, atau bersantai, guling-guling di kasur, atau jalan-jalan, menikmati pemandangan atau kemana gitu, atau bisa sama teman juga kalau me time-nya biasanya sukanya ngobrol sama teman tuh. Gimana dek kira-kira? Iya Mbak, kayaknya seru. Oh iya Mbak, ada lagi. Kan saya ini saintek, kan Saintek. MIPA. Nah, hmm. tapi saya tuh kayaknya salah jurusan Mbak. Saya nggak bisa hitung-hitungan itu kurang kurang bisa gitu loh Mbak. Sehingga saya ini linjur sosum kan. Di sekolahan itu saya les sosum. Nah, itu juga aku iso kayak apa jenenge ngerjakan sosum padahal nggak pernah diajar dari kelas 10 balik lagi gitu Mbak. Soalnya toh kalau saya tetap ngambil saintek saya tuh nggak bisa, jadi mending saya ambil yang saya suka saja. Saya lebih suka baca daripada hitung-hitungan gitu lah. Oh, oke. Lebih suka Gitu. baca daripada hitung-hitungannya. Halo dek, dengar nggak? Halo, Ya. dengar. Oke. Lebih ingin ke sosum daripada saintek gitu kan? Kok sama aku? Sebenarnya ini sih, itu kan tentang hidup ya. Hidup itu kan setiap hidup pasti ada pengambilan keputusan gitu. Nah, masalah ini akan kita bahas kalau seumpama yang overthinking udah selesai gitu. Jadi ini tuh bukan satu bagian dari masalah overthinkingnya di Alvina.
Jadi kalau ini nanti bisa kita bahas di chat atau kalau di Alvina minta video call lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau satu hal yang perlu di Alvina tahu bahwa nggak apa-apa kalau mau ke sosum, kan hidup itu memang pilihan. Semua pilihan itu, tapi ingat ya, semua pilihan itu ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan setelah itu. Misalnya apa Mbak konsekuensinya? Ya kamu harus belajar lebih giat daripada teman-temanmu. Gimana nggak lebih giat? Orang dari awal kelas 10 di Saintek, habis itu mau pindah ke Soshum. Sosum. Bener kan? Bener gitu nggak? Iya. Uh-uh. Bener. Benar. Itu, Mbak. Ya, emang harus belajarnya lebih benar-benar ngegas daripada yang anak Saintek, anak Soshumnya. Karena kamu bukan dari awal, bukan dari Soshum gitu. Itu sih. Gimana Dik? Ya kira dari pembahasan kita selama berapa ini? Udah 30 menit. Ya, Alvina ngerasa ada yang masih gaduh nggak sih? Masih belum, Mbak. Nanti kalau misalkan boleh saya chat Mbak Uti aja. Oke, siap. Boleh lah. Masa nggak boleh? Chat aja. Chat tentang bahas ini atau kita follow up aja. Oke, tapi ini sebelum kita bahas hal follow up atau Mbak, nanti aku mau cerita lagi. Nah, kita ingetin lagi dulu di Alvina tadi, biar nggak overthinking akan melakukan apa aja tadi. Kalau biar nggak overthinking, cerita ke teman yang dinyamanin. Benar. Terus beri menghabiskan waktu, ngasih waktu buat diri sendiri. Benar, quality time buat diri sendiri. Mungkin itu 2 cara yang saat ini bisa dilakuin. Kira-kira ada lagi cara Terus lain intinya nggak usah terlalu mikirin masa depan. Ya nggak apa-apa berpikir, tapi jangan berlebihan gitu. Masa depan itu emang dipikirkan, tapi yang perlu dipikirkan saat ini itu lebih penting yang sekarang. Masa depan itu tujuan kita, tapi kan tujuan itu ya dipikirkan hanya sebatas tujuan. Yang perlu dipikirkan sampai sekarang itu usahanya, gimana usaha kita mencapai tujuan itu gitu. Kalau yang dipikirkan tujuan terus yang usahanya buat nyampe tujuan itu nggak dipikirin, ya gimana mau jalan kitanya ke masa depan gitu kan? Nggak nyampe. Nggak akan nyampe itu. Iya sih, Mbak. Bener. Pernah sih ada satu mentor ya, Dek, kalau bercerita. Jadi tuh kebanyakan kita punya mimpi-mimpi besar, kebanyakan kita punya romantisme, tagline mimpi besar. Aku pengen bangun sebuah aku pengen nanti di masa depan aku pengen kayak gini. Tapi itu hanya sebatas tulisan, hanya sebatas romantisme tulisan aja semata, karena jiwa raganya tuh nggak ada ikhtiar buat ke sana gitu. Paham nggak? Jiwa sama raganya tuh nggak ada ikhtiar ke sana. Iya. Jadinya jatuhnya bukan impian, tapi angan-angan kan kalau jiwa raganya nggak ada ikhtiar ke sana. Kalau namanya impian, dia tuh terukur. Jiwa raganya akan ada usaha buat ke sana. Kalau semua gini, yang bisa nentuin parameter usaha kita itu bisa mencapai target itu atau enggak, itu diri kita sendiri. Jadi diri kita itu seberapa usaha kita untuk mencapai tujuan itu. Misal, di Alvina pingin masuk jurusan psikologinya UGM. Berarti, di Alvina tahu kan psikologinya UGM kayak gimana? Gitu kan. Psikologinya UGM itu ya nomor 2 lah di klaster psikologi di Indonesia. Di Indonesia loh, dari tingkat nasional. Berarti kalau gitu, usahanya bukan main lagi. Usahanya nggak sebatas teman-teman yang lain, cuma baca 2 bab atau cuma ngerjain beberapa soal. Karena yang dituju ini kelasnya klaster dunia, klaster yang Indonesia, yang nasional gitu, yang nomor 2 di nasional. Kayak gitu. Jadi kayak parameter diri kita itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menemukan titik-titik dari tujuan dengan titik-titik usaha kita supaya kita tuh bisa gitu. Terkadang ya, Dek, ada orang inginnya itu mendapatkan sesuatu yang mobil, kayak sesuatu yang X gitu ya, sesuatu yang besar yaitu X. X ini besar, Y ini lebih kecil daripada X. Tapi karena usahanya lebih kecil, ikhtiar yang dikeluarkan lebih kecil, akhirnya dapatnya Y bukan X.
karena dia nggak sesuai untuk mendapatkan X tuh, paham kan? Jadi Allah itu akan memantaskan diri kita masuk sesuatu hal ketika emang kita pantas. Kalau kita nggak pantas, ya nggak akan mendapatkan suatu hal itu. Sih, si Alvina, kira-kira gimana? Kalau menurut di Alvina sendiri? Iya sih Mbak, kalau usaha sebenarnya iya kalau usaha itu nggak ada, dia nggak bakalan nyampe gitu. Kalau cuma berpikir aja kan, ya wes cuma mikir tok gitu. Kalau istilahnya apa itu usaha itu kendaraannya. Nah kalau misalkan nggak ada kendaraan ya nggak bakal bisa sampai gitu sih Mbak. Mungkin seperti itu analoginya. Iya benar. Terus usaha itu akan lebih sempurna lagi ketika ada faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan itu apa sih gitu kan? Tahu nggak faktor keberuntungan itu apa? Belum tahu. Belum Ya tahu. taunya cuma beruntung gitu tapi Jadi lanjutannya faktor, belum tahu. kalau definisinya Mbak Mutia, faktor keberuntungan itu aku sebutnya faktor X. Faktor X itu faktor yang kita nggak pernah membuat itu. Itu datang di hal-hal yang tidak terduga dari hidup kita. Dan itu membantu kita gitu. Dan itu sebuah keajaiban gitu. Nah, sebuah keajaiban itu hanya bisa dilakukan oleh zat yang memiliki kekuasaan lebih besar dari makhluknya, lebih besar dari manusia, bukan kita. Yaitu Allah. benar. Jadi gimana caranya dapat faktor keberuntungan sih? Kalau seumpama SBMPTN, musuhnya itu orang-orang yang jelas pinter-pinter ya. Musuhnya orang-orang yang sekelas, ya wis lah, pinter, terus juga punya keinginan yang sama di psikologi UGM gitu. Nah, jelasnya ya kita nggak bisa kalau mau cuma mengandalkan diri kita. Kita ini siapa sih? Kalau kita tuh manusia biasa gitu kan. Jadi kita mengandalkan faktor X. Faktor X ini apa? Faktor keberuntungan. Gimana dapatnya faktor keberuntungan? Gimana Doa. kalau di Alvina? Benar, Jalur langit doa. Mbak. Doa, mendekatkan diri kepada Allah, bakti sama orang tua, maaf sama orang tua kalau punya salah, kalau punya salah sama kakak minta maaf, terus bantu orang yang butuh bantuan, bermanfaat, terus doanya dikencengin, yang sebelumnya nggak tahajud, yang sebelumnya duha, nggak sekarang jadi duha, kayak gitu. Itu cara-cara untuk mendapatkan keberuntungan. Supaya apa? Supaya keberuntungan ini bertemu sama usaha yang telah kita lakukan gitu. Jangan cuma hanya mengandalkan usaha kita gitu. Itu deh. Aduh, gimana? Kira-kira kamu di Alvina sendiri? Iya Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Dek, karena tadi kan kita janjiannya udah 30 menit nih. 30 menit ya tadi janjiannya. Nah, coba Dek Alvina simpulkan dari pembahasan kita tadi dari awal sampai akhir, apa yang dapat Dek Alvina simpulkan gitu? Jangan terlalu memikirkan masa depan. Karena jika kita terlalu memikirkan masa depan, hal itu bisa menghambat apa yang kita lakukan saat ini. Nah, selain itu, kita itu nggak tahu kita hidup sampai kapan. Gitu, Mbak, kesimpulannya. Terus, selain itu? Terus, curhatlah sama temen yang kamu nyamanin. Soalnya kalau misalkan kamu nggak curhat, kamu nggak bakalan bisa nahan beban itu sendiri. Gitu. Terus, setelah itu, kalau kamu pengen mencapai suatu tujuan, maka usahanya juga harus kenceng. Kalau misalkan usaha itu dia diibaratkan kendaraan, kalau nggak ada kendaraan, ya nggak bakal sampai ke tujuan. Nah, jadi tujuannya setinggi apa sih? Tujuannya sebesar apa sih? Berarti usahanya juga segitu besarnya gitu. Iya, Mbak. Kalau seumpama tujuannya tinggi, tujuannya besar, tapi usahanya hanya kecil atau usahanya itu lebih kecil daripada tingginya tujuan atau target hidup kita, ya kita nggak akan dapat yang besar itu. Ya dapatnya yang sesuai dengan apa yang kita usahakan.
gitu. Tapi karena tadi terlalu besar bagi diri kita yang bukan apa-apa ini, makanya kita mengandalkan faktor keberuntungan, yaitu dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Itu sih. Oke, gimana deh? Udah lega belum? Aku merasa kamu nggak semakin tertekan. Sudah, Mbak. Enggak. Enggak. Enggak, Mbak. Enggak ya. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Keren, tetap semangat ya. Nanti kapan-kapan chat aku lagi aja nggak apa-apa. Atau kita bahas hal lain lagi, oke? Oke. Oke. Terima Terima kasih Di kasih, Mbak. Alvina. Iya, sama-sama. Makasih ya udah cerita. Kita tutup Siap, ya. semoga sukses, Mbak. Amin. Kamu juga semoga sukses ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Nggak apa deh kalau mau. Oh, makasih ya. Iya, Mbak. Izin keluar, Mbak. Iya, nggak apa-apa.